Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erwin Charles. Saya sebagai mahasiswa semester 6 jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baik, pada eh, pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan beberapa materi, beberapa penjelasan dalam lingkup metode penelitian, mata kuliah metode penelitian atau MPPH seperti itu. Nah, pertanyaannya itu sederhana, yaitu mengenai tipe penelitian, yang mana tipe penelitian ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, tipe penelitian hukum eksplo ekspra maaf saya ulangi mengenai hukum eksploratory. Yang kedua, hukum deskriptif, dan yang ketiga, hukum tipe penelitian. Nah, tipe penelitian eksplanato. Nah, kemudian dari ketiga tipe penelitian tersebut akan dibahas, dikaji, dan kemudian disambungkan, ya, dikomparasikan terhadap materi berikutnya, yaitu mengenai perbedaan penelitian hukum pada jenjang sarjana atau yang sering sekali kita ketahui, kita pahami sebagai skripsi. Mungkin teman-teman sekarang sedang yang S1, ya, jenjang S1 sedang dalam proses penyusunan skripsi. Jadi apa yang saya bahas pada hari ini dapat memberikan gambaran terkait dengan perbedaan antara skripsi, magister atau tesis, dan juga doktoral, yaitu disertasi. Baik, teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan perbedaan dari ketiga jenis tugas akhir lah, ya, kita katakan sebagai tugas akhir dari masing-masing jenjang. Yang pertama, kita lihat dari perbedaan jenjang pendidikan. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa skripsi adalah tugas akhir yang dibuat untuk meraih gelar sarjana. Kemudian untuk tesis itu merujuk pada karya ilmiah sifatnya tertulis, jenjang magister atau pasca sarjana, sederhananya S2. Dan yang terakhir itu disertasi. Disertasi itu merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa yang hendak menyelesaikan program doktoral, atau doktoral ini setara dengan S3 seperti itu, teman-teman. Pertama, jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua, permasalahan yang diangkat. Nah, kedalaman permasalahan yang diangkat juga jadi pembeda jenis di antara ketiga penelitian tersebut. Skripsi mengangkat masalah yang bersumber pada pengalaman empirik dan bersifat tidak mendalam. Kemudian yang kedua, tesis dapat berasal dari pengalaman empirik, tapi sifatnya itu mendalam. Jadi berbeda dari skripsi, tesis itu lebih detail, lebih mendalam seperti itu, lebih detail terkait dengan penjelasan dan pembahasan seperti itu. Dan yang terakhir itu mengenai disertasi. Disertasi ini biasanya berangkat dari kajian teoritis dengan dukungan fakta empirik, sehingga permasalahan yang digali sangat mendalam dan spesifik. Jadi terkait dengan disertasi ini bisa dikatakan gabungan yang lebih spesifik, gabungan yang lebih detail, dan gabungan dari yang lebih mendalam terkait dengan keseluruhan pembahasan yang akan ditampilkan nantinya dalam pasca doktoral seperti itu. Kemudian yang ketiga itu proses penulisan. Jadi ketiga jenis itu memiliki proses penulisan yang berbeda. Proses penulisan berkaitan erat dengan kemandirian penulis saat mengerjakan tugas akhir tersebut. Pada skripsi, kita mahasiswa ya, masih memperoleh bimbingan yang bisa dikatakan lumayan, ya, cukup intensif dari pembimbing dengan porsi sekitar 60% penulis dan 40% pembimbing. Persentase ini menurun ketika pengerjaan tesis, karena pada penulisan tesis biasanya penulis itu berperan sekitar 80%.
Dan ketika kita naik lagi ke step yang lebih tinggi atau puncaknya itu disertasi, itu bahkan bisa mencapai di angka 90% full penulis yang melakukan riset sendiri, melakukan kajian, melakukan hal-hal penelitian secara mandiri seperti itu. Jadi pure mengenai kemampuan seperti itu, teman-teman. Yang keempat, kita akan membahas mengenai bobot ilmiah karya tulis. Nah, dari sudut pandang akademik, skripsi memiliki bobot ilmiah pada tingkat rendah hingga sedang. Tingkat bobot. Kemudian tesis menempati bobot ilmiah sedang sampai dengan tinggi, sampai dengan adanya pengembangan dan pendalaman teori serta penelitian yang dilakukan. Jadi seperti skripsi itu dari tingkat menengah ke bawah ke menengah. Kemudian tesis dari menengah ke atas, dan disertasi tentunya memiliki tingkatan yang lebih tinggi, tertinggi lah bahasanya. Ada yang bawah, menengah, tinggi, dan tertinggi. Seperti yang tadi sebutkan, disertasi mempunyai bobot ilmiah tertinggi sehingga mahasiswa S3 ya wajib menemukan teori baru atau terobosan lain untuk memperkaya bidang yang digelutinya. Artinya mereka yang menggeluti bidang S3 itu memiliki inovasi entah teori yang baru, entah gagasan yang baru, entah konsep-konsep, kita berbicara hukum ya, konsep hukum yang baru seperti apa dan bagaimana. Nah, hal itu menjadi dasar dan patokan bagi calon doktoral dalam menyelesaikan studinya seperti itu. Kemudian kita berbicara mengenai perbedaan dari segi cara pemaparan. Perbedaan dari segi pemaparan itu dilihat dari bobot ilmiah. Terkait dengan memperkirakan seperti apa cara pemaparan masing-masing tugas seperti itu, teman. Contoh, skripsi itu biasanya dominan pemaparan secara deskriptif. Deskriptif yaitu penjabaran, penjelasan. Kebanyakan mayoritas seperti itu. Kemudian tesis dipaparkan dengan analisis dan deskriptif, artinya gabungan. Tidak hanya terkait dengan penjelasan, melainkan juga diselipkan dengan berbagai macam analisis. Analisis yang benar-benar dituangkan oleh penulis terhadap isi tesis yang sedang mereka bahas dan mereka rancang seperti itu. Dan yang ketiga itu mengenai dengan pemaparan disertasi yang biasanya bersifat analisis sehingga benar-benar mengupas tuntas dari permasalahan yang sedang diusung. Jadi disertasi itu memiliki tingkatan yang jauh lebih tinggi, teman-teman. Jauh lebih tinggi terkait dengan pemaparan. Itu bisa dikatakan hasil konsep penulis sendiri, sehingga metode maupun inovasi yang dikerahkan atau diciptakan tersebut perlu diberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan efisiensi, apakah itu bisa atau tidaknya dipakai dalam studi keilmuan sesuai dengan bidang yang diterapkan, yang mana kita berbicara mengenai skema hukum saat ini seperti itu. Jadi dilihat konsepnya, analisisnya, deskriptifnya bagaimana, seperti apa, yaitu dijabarkan secara menyeluruh seperti itu. Kemudian selain itu juga model analisis dan jumlah rumusan masalah itu berbeda. Dengan model analisis rendah sampai dengan sedang, jumlah rumusan masalah yang diangkat skripsi berkisar itu ada 1-2 masalah. Skripsi itu sekitar maksimal 2 ya. Biasanya maksimal 2 rumusan masalah. Kemudian untuk tesis paling tidak mahasiswa harus siap ya, kita mahasiswa harus siap menemukan setidaknya 3 rumusan masalah yang memakai model analisis tingkat sedang hingga tinggi dengan 3 rumusan masalah dan tingkat minimal sedang seperti itu. Nah, kemudian untuk tingkat disertasi itu mengandalkan model analisis tinggi, wajib tinggi dengan lebih dari 3 rumusan masalah. Jadi bisa 4, 5, 6 sesuai dengan
disertasi bidang yang digeluti, seperti itu, bidang keilmuan yang sedang dipelajari atau diangkat isu-isunya itu seperti apa. Jadi memiliki tingkat-tingkatan kadar-kadar yang berbeda, sehingga teman-teman dari program studi S3 itu memiliki tingkatan dan kemampuan yang jauh lebih tinggi seperti itu, dari segi intelektual, kemampuan dan lain sebagainya. Karena memang ketika berbicara mengenai hal itu, fakta yang membuktikan, teman-teman. Kemudian berbicara mengenai metode statistik yang digunakan. Metode statistik yang digunakan. Secara umum, skripsi banyak menggunakan uji kualitatif atau uji deskriptif, uji statistik non-parametrik, dan uji statistik parametrik. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan ada uji hipotesis asosiatif dan uji hipotesis komparatif, tergantung dengan skema, tergantung dengan isu apa yang sedang diangkat, dipelajari, atau bahkan tidak jarang untuk menggunakan yang namanya regresi, korelasi, dan uji beda. Jadi terkait dengan metodenya itu bervariasi, teman-teman. Kemudian untuk tesis ini biasanya menggunakan uji regresi ganda atau kualitatif lanjut, multivariat dan multivariat lanjutan, atau bahkan metode-metode seperti path analysis. Jadi tingkatan metodenya itu jauh lebih tinggi dari skripsi dan lebih kompleks dengan beberapa problematika penelitian seperti itu. Kemudian untuk dari disertasi itu sebenarnya hampir serupa ya, namun cakupannya lebih kompleks dan berbobot. Jadi untuk disertasi dan tesis terkait dengan metode itu hampir sama, cuman yang membedakannya itu tingkat kompleksitas dan detailnya gimana. Jadi tentu dengan metode yang sama, memiliki analisis, memiliki penjelasan, memiliki deskriptif yang jauh lebih padat di program doktoral atau disertasi seperti itu. Nah, kemudian mengenai jenjang pembimbing dan penguji, itu berbeda juga. Pembimbing dan penguji minimal memiliki gelar magister untuk mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Untuk penggarapan tesis, mahasiswa akan mendapatkan pembimbing maupun penguji dari doktor dan magister berpengalaman di bidang tersebut. Sementara pada pembuatan disertasi, profesor dan doktor, dalam tanda kutip, mereka yang berpengalaman yang akan mengambil peran tersebut. Selanjutnya, keaslian penelitian. Skripsi dapat berupa replika penelitian yang sudah ada, tapi mengangkat tempat yang berbeda. Tesis mengutamakan keaslian penelitian, sedangkan disertasi itu benar-benar murni harus asli, alias belum pernah dilakukan sebelumnya, karena diharuskan untuk mengembangkan sesuatu yang baru, inovasi seperti itu. Dan kemudian perbedaan yang terakhir yaitu mengenai publikasi penelitian. Ya teman-teman, ketika kita berbicara mengenai penelitian, pembuatan penelitian atau tugas akhir itu akan selesai pada saat publikasi. Publikasi yaitu tingkat finishing atau penyelesaian. Nah, untuk publikasi penelitian, skripsi penelitian biasanya minimal memiliki sekitar 20 daftar pustaka, sehingga dapat dipublikasikan dalam lingkup internal kampus dan nasional. Kemudian tesis itu biasanya memiliki minimal 40 daftar pustaka, dan sebaiknya hasil penelitian dipublikasikan minimal skala nasional. Jadi ketika tadi tesis itu bisa di tingkat lingkup internal kampus, juga bisa di tingkat nasional, dengan tesis itu seminimal mungkin dilakukan publikasi di tingkat nasional, yaitu sebagai bentuk pengakuan juga, teman-teman.
Nah, kemudian yang terakhir atau step yang paling tinggi yaitu disertasi. Disertasi ini biasanya harus mengandung minimal 60 daftar pustaka agar dapat dipublikasikan secara nasional maupun internasional. Namun pada fakta yang terjadi itu biasanya ya, disertasi itu kebanyakan mengadopsi publikasi-publikasi setingkat internasional seperti itu ya, publikasi-publikasi media-media internasional yang sudah terafiliasi, media yang sudah memiliki grade baik atau bagus, itu sudah memenuhi syarat bagi mahasiswa calon doktoral dalam melakukan penyelesaian terhadap tugas akhir mereka yaitu disertasi. Jadi perbedaan yang sangat jelas ya teman-teman dari perbedaan antara skripsi, tesis dan disertasi yaitu jenjang S1, S2 dan 3. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.